Perkenalkan, saya Putu Eka Damayanti dengan NIM 18130411031 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan denyut nadi dan pengukuran tekanan darah. Selanjutnya yaitu tentang pembuluh darah yang memeriksa denyut nadi. Pada umumnya pengukuran denyut nadi dapat dilakukan pada 9 titik, yaitu arteri radialis, arteri pada pergelangan tangan lateral, arteri branchialis, arteri pada lengan atas medial, arteri temporalis, arteri pada tulang pelipis, arteri korotis, arteri pada leher, arteri femoralis, arteri pada lipatan paha, arteri papillatea, arteri pada lipatan lutut, arteri dorsalis pedis, arteri pada punggung kaki, arteri letus cordis, arteri pada dinding tulang iga. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan pemeriksaan tekanan darah cara palpasi dengan auskultasi. Cara palpasi dan yang kedua itu cara auskultasi. Yang selanjutnya yaitu pemasangan manset yang terlalu ketat atau longgar mempengaruhi hasil pengukuran. Pemasangan manset yang tidak tepat dapat menyebabkan ketidakakuratan data yang dihasilkan. Tekanan darah yang dihasilkan oleh rendah dari yang normalnya, sehingga data tekanan darah lebih kecil dari normal. Sedangkan apabila manset dipasang terlalu ketat, maka tekanan darah yang dihasilkan lebih besar dari yang normalnya, sehingga data tekanan darah lebih besar dari normal. Selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan tekanan darah dilakukan di lengan atas kanan. Pemeriksaan tekanan darah pada posisi lengan kanan atas lebih akurat sebab jaraknya jauh dari jantung untuk menghindari suara bising pada saat pemeriksaan dibandingkan pada posisi lengan tangan kiri atas yang dekat dengan jantung, lebih bising dan menyulitkan pemeriksaan tekanan darah. Yang selanjutnya yaitu suara Korotkov. Terdapat 5 jenis, yaitu mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, Korotkov 1, kontraksi vertikal menyebabkan aliran darah balik mengenai katup A sampai F. Yang kedua, Korotkov 2, bunyi terjadi karena tertutupnya katup semilunaris secara tiba-tiba pada akhir sistole. Selanjutnya yaitu Korotkov 3, bunyi terdengar lemah, bergemuruh dan terdengar pada awal sepertiga bagian tengah diastole. Bunyi tersebut terjadi karena aliran darah yang bolak-balik antar dinding-dinding vertikal yang disebabkan karena masuknya darah dari antrium. Korotkov 4, bunyi timbul saat antrium berkontraksi untuk membawa darah ke vertikal sehingga terdengar bunyi getaran. Yang kelima yaitu digunakan untuk mengukur tekanan diastolik pada Korotkov 5. Selanjutnya tentang perbedaan antara atlet dan non-atlet dalam hal pemilihan denyut jantung dan tekanan darah. Terdapat perbedaan pemilihan denyut jantung antara atlet dan non-atlet, yaitu pada atlet sering melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat otot jantung kuat dan tebal akibat sering dilatih sehingga mengakibatkan kerja otot jantung efisien dan denyut nadi stabil. Aktivitas fisik prosesu refleksnya terlatih sehingga denyut jantung dan tekanan darah meningkat secara teratur dan pemilihan tekanan darah dan denyut nadi menjadi lebih cepat. Selanjutnya yaitu tentang posisi tubuh saat berdiri, duduk, dan berdiri dapat menyebabkan perbedaan tekanan darah dan denyut nadi. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap denyut nadi dan tekanan darah. Ketika berbaring, maka jantung akan berdetak lebih sedikit karena tubuh sedang posisi rileks dibandingkan saat ia sedang duduk atau berbaring. Pada saat berdiri, tekanan darah pada posisi berdiri lebih tinggi daripada posisi duduk, yang diakibatkan karena pada posisi berdiri tekanan darah dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan otot yang sedang berkontraksi untuk menopang berat tubuh. Pada saat duduk maupun berdiri, kerja jantung dalam memompa darah akan lebih keras karena melawan gaya gravitasi sehingga kecepatan denyut jantung meningkat. Selanjutnya tentang pengaruh latihan terhadap denyut nadi dan tekanan darah.
Latihan fisik dapat meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Hal ini diakibatkan karena saat beraktivitas sel tubuh memerlukan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup untuk melakukan metabolisme sel yang diperlukan dalam menghasilkan energi untuk bergerak, sehingga peredaran darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan darah di dalam pembuluh darah akan semakin cepat dan curah darah yang dibutuhkan akan semakin besar yang menyebabkan vasodilatasi. Akibat adanya vasodilatasi pada otot jantung dan otot rangka serta vasokontraksi anterior yang menyebabkan anterior menyempit dan kerja jantung tiap satuan waktunya pun bertambah sehingga volume darah pada anterior akan meningkat dan tekanan darah dan denyut nadi pun meningkat. Selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi tekanan darah. Yang pertama faktor usia, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga genetik, yang keempat obesitas, yang kelima konsumsi garam, yang keenam konsumsi potasium, yang ketujuh yaitu faktor konsumsi alkohol, yang kedelapan aktivitas fisik, yang kesembilan merokok. Selanjutnya yaitu tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan stroke dan penyakit jantung, sedangkan tekanan darah rendah dapat menyebabkan pusing, sakit kepala, dan lemas akibat pasokan darah yang membawa asupan nutrisi serta oksigen yang menuju ke otak sangat sedikit dan juga berkurang drastis, sehingga otak menjadi sulit bekerja. Dari video yang saya jelaskan tadi tentang pemeriksaan denyut nadi. Terima kasih.